Hai Besti Kristus Pencipta. Jumpa lagi di Disciple TV bersama saya Jadid dan saya Finly. Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang Yesus sebagai mempelai pria. Ya, kita hari ini mau tunggu jawaban satu lagi yang sudah kita nggak sabar-sabar banget nih. Apa sih, bagaimana sih caranya supaya kita bisa tahu Tuhan itu sebagai bridegroom kita, C? Ya. Masih inget nggak yang lalu itu, Di? Masih dong. Tuhan Yesus berarti nggak cuma sebagai Bapa dan sahabat ya, Betul. tapi sebagai mempelai pria kita yang selalu ada buat kita dan yang selalu menyenangi kita. Jadi kayak janji nikah gitu ya. Iya. For better or worse gitu ya. Jadi dalam keadaan baik atau buruk. Ya. Nah, benar sekali. Dan jangan lupa kalau yang pertama itu tentang identitas kita, itu seperti suami istri yang tidak bisa dipisahkan dalam kondisi apapun juga. Seperti yang tadi Jadid sudah singgung. Dan bahkan kita itu bisa pulih karena kasihnya Tuhan yang membuat kita tuh jadi semangat. Jadi kita itu memperbaiki diri itu kayak nggak pakai paksaan, harus ini ya, harus. Tetapi kita itu bisa semangat, pengen, seneng sekali gitu. Nah, kan ada satu lagi, Cek, dari 2 minggu lalu yang kita tunggu-tunggu. Nah, apakah itu? Oke. Saya mau tanya nih sebelumnya. Jadi, kamu pernah nggak sih punya pengalaman yang happy banget, gembira banget? Ayo. Kalau yang happy banget itu pasti ada dong. Jadi mungkin sama seperti anak kecil yang lain gitu ya. Umur berapa waktu itu, Dit? Umur 6 tahun sampai 7 tahun lah. 6 sampai 7 tahun. Ya. Jadi waktu itu aku ngeliat di mall gitu ya, tepatnya di Tunjungan Plaza. Itu banyak anak yang main sepatu roda. Wah, ya. Keren. Nah, jadi main sepatu roda dengan automatically, dengan otomatis gitu ya. Saya minta lah ke orang tua saya gitu ya. Aku juga pengen main sepatu roda kayak gitu ya. Supaya saya juga bisa merasakan vibe-nya, perasaannya, suasananya waktu saya main sepatu roda. Ternyata beberapa waktu kemudian saya dibelikan gitu ya, dengan warna yang saya suka juga waktu itu. Gambarnya apa, Dit? Gambarnya Spiderman, guys. Spiderman, guys. Jadi memang klop gitu ya. Dan setiap minggu saya minta ke TP, ke Tunjungan Plaza untuk main sepatu rodanya. Jadi pasti seneng banget ya. Seneng pol. Hari itu kalau misalnya besok ke TP main sepatu roda, malamnya pasti nggak bisa tidur gitu ya, makan ayo kita main sepatu roda. Gitu, seneng gitu ya. Seneng pol gitu kan. Kalau zaman sepatu roda tuh lupa ulangan, besok ada ulangan. Besoknya minggu. Lupa bahkan ya. Atau lapar aja sudah, enggak, pokoknya kepengennya, senengnya tuh sepatu roda. Yes, langsung gas ke TP gitu ya. Nah, kenapa Cek kok aku ditanyain sepatu roda happy gitu ya. Nah, itu tadi kalau yang namanya gembira, seneng, happy itu ada loh ceritanya. Ada nih di Yesaya 62 ayat 5 versi BIMK. Seperti seorang pemuda mempersunting anak darah, begitulah penciptamu akan memperistri engkau. Seperti seorang mempelai gembira melihat istrinya, begitulah Allah akan menyenangi engkau. Yesus itu sudah sangat senang sekali. Bahkan hanya dengan melihat, harapan kita itu sedang berubah menjadi semakin indah. Gak cuma senang loh ya, tapi juga bangga ngelihat kita itu. Jadi meskipun sekarang kita masih memiliki kelemahan, kita masih jatuh bangun dalam dosa, kadang gagal, mengecewakan Tuhan, dan kita melakukan kesalahan, Tuhan itu sudah loh menyukai kita dan gembira melihat kita. Seakan-akan kita tuh sudah sempurna, nggak ada cacat celahnya, seperti berlian yang bernilai tinggi, sudah sangat sempurna. Berarti kayak model cinta buta gitu ya, Jadi bener. Meskipun orang-orang bilang apa, tetap jos terus ya. Jos terus Tuhan itu sama kita. Jadi kegembiraan dan kebanggaan Tuhan terhadap kita itu membuat kita jadi punya rasa puas dan aman pada diri kita sendiri. Betul. Jadi membuat kita nggak minder, nggak takut, apalagi takut gagal gitu ya. Punya rasa malu gitu ya. Jadi otomatis saya, Cece dan saudara-saudara semua yang ada di rumah
akan lebih sering mengalami kemenangan-kemenangan dalam perjalanan iman Betul. kita. Jadi ternyata simpel ya, untuk kita bisa tahu Tuhan sebagai bridegroom kita atau mempelai pria kita itu yang pertama, kita harus tahu identitas kita. Ya, identitas ya. Identitas, oke? Dan yang kedua, kita juga harus tahu betapa Tuhan itu menyenangi kita. Ya, gembira, senang sama kita. Betul. Ya, betul. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk bisa menggali lebih dalam lagi bagaimana kondisi ketika Yesaya 40 sampai 66 itu ditulis. Nah, teman-teman bisa lihat di The Bible Project ringkasannya. Di linknya itu ada di deskripsi ya. Betul, jadi ayo kita semua setiap hari mengingat-ingat betapa Yesus itu menyenangi, betapa ya, Yesus kita. itu suka terhadap hidup Betul, kita. betul sekali. Dan alamilah kebebasan-kebebasan dan manisnya hidup menjadi mempelai wanitanya Kristus. Oke. Oke, sekian dulu teman-teman. Besti Kristus Pencipta. Sampai jumpa lagi di Disciple TV selanjutnya. Disciple TV, gerejaku, keluargaku.